Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Atika Khotrullah Azizah. Kali ini kita akan belajar mengenai yaitu ukuran pemusatan data tunggal dan data kelompok pada materi SMA atau SMK kelas 12 semester ganjil. Yang selanjutnya kita ketahui dulu apa tujuan-tujuan dari belajar pada materi kali ini. Tujuan yang pertama yaitu peserta didik dapat mengidentifikasi fakta pada ukuran pemusatan data tunggal dan data kelompok. Tujuan yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi fakta pada ukuran pemusatan data tunggal dan data kelompok. Dan yang ketiga, peserta didik dapat mengidentifikasi fakta pada ukuran pemusatan data tunggal dan data kelompok. Yang selanjutnya, keempat, peserta didik dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan ukuran pemusatan data tunggal dan data kelompok. Dan yang terakhir, peserta didik dapat menyajikan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan ukuran pemusatan data tunggal dan data kelompok. Langsung saja kita ketahui apa sih ukuran pemusatan data? Ukuran pemusatan data adalah sembarang ukuran yang menunjukkan pusat segugus data yang telah diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar atau sebaliknya dari yang terbesar sampai yang terkecil. Ukuran pemusatan data memiliki 3 bagian yang akan kita pelajari. Pertama adalah mean. Mean sendiri sering kita sebut dengan rata-rata hitung. Mean adalah nilai yang diperoleh dari jumlah sekelompok data yang dibagi dengan banyak data. Rata-rata atau mean disimbolkan dengan X atau X-bar. Yang kedua ada median. Median adalah nilai yang terletak di tengah setelah data diurutkan. Dengan demikian, median membagi data menjadi 2 bagian yang sama besar. Median atau nilai tengah biasa disimbolkan dengan ME atau ME. Dan yang ketiga ada modus. Modus adalah data yang paling sering muncul atau memiliki frekuensi tertinggi. Modus dilambangkan dengan MO atau mu. Yang selanjutnya kita pelajari adalah rata-rata mean untuk data tunggal. Mean pada data tunggal memiliki rumus yaitu X-bar sama dengan jumlah nilai X per N atau X-bar sama dengan X1 atau nilai dari X1 ditambah X2 plus sampai Xn per N. Langsung saja kita coba contoh dari mean data tunggal. Pada soal disajikan, hitunglah nilai rata-rata dari nilai ujian matematika kelas 3 SMU berikut ini. Datanya adalah sebagai berikut. 2, 4, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 9. Langsung saja untuk penyelesaiannya. X-bar sama dengan jumlah dari data dibagi N, banyaknya data, dan menghasilkan sebagai berikut. Untuk contoh kedua adalah mean untuk data kelompok. Rumusnya adalah sebagai berikut. X-bar sama dengan jumlah frekuensi dikali nilai tengah dibagi dengan jumlah frekuensi. Langsung saja ke contoh soal dari mean data kelompok. Disajikan data seperti berikut, sudah lengkap dengan jumlah dari frekuensi dan jumlah dari F kali X, frekuensi kali nilai tengah. Maka dihasilkan mean dari data tersebut adalah 9,3. Yang selanjutnya kita pelajari tentang median untuk data tunggal. Median memiliki 2 jenis, yaitu jika banyaknya data N ganjil dan jika banyaknya N genap. Keduanya memiliki rumus yang berbeda. Pada data N ganjil memiliki rumus
ME sama dengan XN plus 1 per 2. Sedangkan untuk data N genap, ME sama dengan XN per 2 ditambah XN per 2 ditambah 1 per 2. Seperti pada gambar dengan keterangan sebagai berikut. Lalu kita ke contoh median data tunggal. Tentukan median dari data berikut. Telah disajikan data seperti berikut. Lalu penyelesaiannya adalah diurutkan terlebih dahulu dan diketahui data tersebut memiliki banyak genap atau N genap, sehingga mediannya adalah 7,5, yaitu 7 ditambah 8 per 2, sesuai dengan rumus yang kita pelajari. Selanjutnya, contoh median data tunggal yang kedua. Telah disajikan data sebagai berikut, lalu hitung median dari data tinggi badan siswa tersebut. Untuk penyelesaiannya, karena jumlah data genap, maka penghitungan median menggunakan rumus median untuk data genap. Proses penghitungannya adalah sebagai berikut. ME atau median sama dengan setengah kali X per 10 per 2 ditambah X plus 10 per 1 plus 1 sama dengan 1 per 2 X5 dan X6. X5 dan X6 di sini adalah 170 dan 171, sehingga dihasilkan sebagai berikut, 170,5. Lanjut, untuk materi selanjutnya, adalah median untuk data kelompok. Memiliki rumus sebagai berikut. ME sama dengan TB plus 1 per N min F per F kali C dengan keterangan yang ada di bawahnya. Selanjutnya ada contoh median data kelompok. Telah disajikan soal sebagai berikut. Letak kelas median setengah dari seluruh data sama dengan 30. Terletak pada kelas ketiga jumlah 9 sampai 10. Diketahui TB-nya adalah 8,5, C sama dengan 2, N sama dengan 80, F sama dengan 24, F sama dengan 5, dan F besar sama dengan 5 plus 6 sama dengan 11. Sehingga dihasilkan median, yaitu dengan rumus yang kita pelajari sebelumnya, sehingga dihasilkan nilai 10,1. Selanjutnya ada modus. Modus dibagi menjadi 3, yaitu bimodal. Apabila pada sekumpulan data terdapat 2 modus, maka gugus data tersebut kita sebut dengan bimodal. Yang berikutnya ada multimodal. Apabila pada sekumpulan data tersebut lebih dari 2 modus, maka gugus data tersebut kita sebut dengan multimodal. Dan yang tidak mempunyai modus, apabila pada sekumpulan data tidak terdapat modus, maka gugus data tersebut tidak mempunyai modus. Yang selanjutnya ke contoh soal. Tentukan modus dari data berikut. Data yang paling sering muncul adalah 6, maka MO atau modus adalah 6. Di sini terdapat 3 nilai 6 atau 3 data 6, sehingga 6 merupakan modus dari data tersebut. Yang selanjutnya ada modus data kelompok, yaitu memiliki rumus sebagai berikut. MO sama dengan TB atau tepi bawah
ditambah D1 per D1 plus D2 kali D. D1 adalah selisih antar frekuensi, D2 adalah selisih antar frekuensi modus, dan D adalah panjang kelas. Langsung saja ke contoh modus data kelompok. Sudah disajikan contoh soal sebagai berikut. Maka penyelesaiannya adalah kita cari dulu kelas modus TB, BI, B2, C atau panjang kelas, dan setelah memasukkan rumus-rumus di atas, maka dihasilkan modus sama dengan 11,83. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.